Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syamhananan dan saya Yusna ini di Rubik Ruang Bincang Asik. Oke Syam, hari ini adalah hari Sabtu yang Iya, benar. Gimana sih kabar Syam di hari Sabtu ini? Alhamdulillah sehat walaupun sedikit cuacanya nggak menentu ya. Menentu. Kadang Apalagi? hujan, kadang panas. Gitu. Biasa, karena Tapi kalau Desember akhir bulan mah kayak gitu. akhirnya juga Yus, gimana kabarnya? Kalau Yus, alhamdulillah baik, sehat walafiat karena anak soleh selalu dilindungi oleh Allah Amin ya Rabbal SWT. Alamin. Dan jangan lupa juga penonton setia IPP Entertainment ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Tak jadi rindu kami menanyai bagaimana kabar teman-teman nih. Oke, Yusna, ini hari ini kita mau bincang-bincang apa nih? Katanya nih, hari ini kita mau ngomong tentang organisasi komunitas yang ada di luar Langsa. Nah sebelumnya nih saya tanya sama Syam, gimana sih menurut Syam nih kalau kita tuh berorganisasi atau enggak di dalam kampus ataupun di luar kampus, bagusnya sih gimana? Kalau misalnya ngomong masalah organisasi ya tergantung kita memilih organisasi yang di luar ataupun di dalam, menentukan pengembangan diri kita itu di mana. Kita seperti kita tergabung di IPP Entertainment, oh ternyata basic kita di sini mengenai kamera, fotografer, insya Allah pengembangan diri itu akan meningkat. Sebenarnya tuh tergantung gimana kita mau masuknya ya, karena ada yang kita masuk, rupanya jati diri kita basicnya nggak masuk. Nggak sesuai ya kan? Nggak sesuai. Salah jalan juga. Oke. Katanya nih Syam, kan kita mengundang komunitas yang di luar Langsa. Nah menurut Syam nih apa? Syam tahu nggak? Syam tahu, kita spill aja. Iya, kita akan panggilannya nggak mengundang. sih sekarang? Iya benar, kita akan mengundang nih ketua umum dari komunitas Genre. Genre itu apa, Yus? Genre itu keluarga berencana nggak sih? Bukan, Generasi berencana. berencana. Oke, kita panggil dila Bang Raihan Afriza. Oke Bang, apa kabar? Sehat. Silakan. Oke, Bang Rehan Afriza, udah ada di tengah-tengah kita seorang ketua umum Genre, Generasi Berencana Iya. Kota Langsa. Nah, Abang gimana hari ini? Apa kabar? Sehat, Kak. Sehat. Sehat. Nanya kabar doang, bosan nggak sih hari ini kita yang lain? Abang udah bahagia belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah bahagia hari ini. Semoga seterusnya bahagia ya. Iya, benar-benar. Oke, Bang Rehan, ini kami panggil lebih santai, kita panggil apa nih? Bang Bang Rehan Rey. atau Bang Rey. Nama saya panggilannya si Cuy. Panggilnya ya Bang Cuy ya. Bang Ah, Cuy. Tadi Yus mau itu. panggil Rehan baik. Oh, salah, itu viral-viral tuh ya Yus ya. Jadi Bang Cuy ini betul nih? Iya, nggak apa. Oke, Lebih Bang santai ya, Cuy, Bang lebih Cuy. santai ya. Kayak program Lebih kita. banyak dikenal orang ya sih Bang Cuy ya. Oke Bang Cuy, hari ini Ya tapi kayaknya kesibukannya- Sam cuman yang Iya, kawan iya. main gulinya aja yang manggil Bang Cuy ya nggak sih? Tapi lebih santai aja Bang ya. Kalau Iya. misalnya ngomong kita panggil Bang Cuy itu lebih Oke Bang Oke, Cuy. Bang Bang Cuy. Cuy sekarang ini ngapain sih? Sibuknya lagi apa? ya kesibukan. Lagi sibuk apa? Untuk saat ini sibukan tentang apa nih? Tentang ya bebas, selama di Bang Cuy sekarang ini lagi ikut apa, lagi membumikan apa, ngapain aja selama ini di rumah ataupun di luar rumah, Ya, aku- kerja. Untuk saat ini ya masih ada jadwal apa kuliahan. Kuliah. Habis Oh, masih mahasiswa. masih mahasiswa juga. Mohon Ya. maaf Bang, semester berapa? Semester 4 ya. Oke, sama lah kayak kita. Jadi santai aja. Oke. Selanjutnya Bang, selain jadi itu tadi kan ada sedikit menyinggung Abang sebagai ketua dari Genre. komunitas Genre. Itu dari tahun berapa Bang? Itu dari 2021. 2021. Oh, berarti genre itu muncul di 2021. Genre itu ya muncul di 2021 dan dibentuk dari PKR kampung yang ada di Kota Langsa. Berarti baru ya, komunitas Ya. baru, komunitas baru yang luar biasa sih katanya, makanya sampai kita undang ke sini ya nggak sih? Berarti asal usul terbentuknya genre itu dari kampung-kampung ya? Asal usul bentuk genre itu dari program perpanjangan tangan dari BKKBN agar menjadi pemuda yang berkualitas dan berencana. BKKBN itu apa sih? BKKBN itu dari ini kantor KB BKKBN. KB BKKBN.
BKKBN. BKKBN singkatannya apa? Badan Kelolaan Keluarga Berencana. Keluarga berencana. Berarti- tadi generasi berencana, Iya. keluarga berencana Oh ya. berarti nyambung ya betul. Nyambung. Jadi genre ini bawah naungan dari lembaga BKKBN. Berencana. Dua anak Keluarga sudah berencana. Hmm. Oke, untuk abang sendiri dalam perekrutan ataupun pengangkatan menjadi seorang ketua di genre itu melalui proses yang seperti apa bang? Kalau bisa diceritakan. Kalau untuk proses menjadi ketua forum genre ini ya sangat sulit lah kalau kita dalamin kan. Karena setiap organisasi ini pasti punya halangan masing-masing. Punya hambatan, mau itu melalui dana, keanggotaannya yang kurang aktif kan. Contohnya hal yang pernah tersulit yang pernah abang alami selama menjadi ketua umum genre apa kejadiannya? Bagi kisah kita ya. Curhat. Contoh Dina. yang paling sulit itu adalah ketika kita mau bergerak tapi terhalang oleh atasan, lagi kan kenapa kami di bawah raungan BKKBN, jadi harus ada kesepakatan dari pihak kantor. Tapi kalau misalnya kita tidak mau ada ngapain- dukungan dari mereka ya maka kami terhambat kegiatan apapun. Itu dia. Tapi hal mohon yang maaf bang, terberat. tadi belum disinggung nih, abang dalam proses pengangkatan menjadi ketua itu gimana ceritanya? Itu prosesnya, pertama saya sebagai wakil sekretaris awalnya. Terakhir karena ketua yang lama beliau sudah kerja menetap di Perla, jadi beliau ya tidak bisa lagi untuk ngurus organisasi ini. Jadi diambil alih oleh Pak Wakil, saya yang diangkat jadi ketua. Oke, berarti nah, kita ngomong-ngomong genre tapi kita belum tahu nih secara luas nih genre ini apa, tugasnya apa, dan dia ini arahnya kemana. Gimana sih bang genre ini? Kalau untuk genre ini kita lebih fokus kepada remaja gitu. Untuk remaja yang mau menikah dan berarti sebelum ini menikah, kayak ngurus-ngurus nikah ya nggak ya sih? Iya. agar persiapan pernikahannya tuh mampan gitu kan, tidak terjadi keributan, perceraian. Mohon maaf, berarti bang dalam korelasi implementasi di lapangan sendiri nih bang, bentuk kegiatan yang lebih intens untuk orang persiapan pernikahan itu pembekalannya apa aja sih? Kalau untuk pembekalan orang persiapan pernikahan ya untuk diri sendiri dari orang tersebut gitu. Kalau menurut dia sih pasangannya dulu cari baru. Ya. Contohnya umur harus minimal ya setara lah. Misalnya laki 18 Berarti tahun. 15 tahun nggak Biar boleh agar tidak terjadi stunting kan. Karena terbanyak terjadi peningkatan angka stunting di Indonesia ini. Apa itu stunting? Stunting itu adalah anak yang kurang gizi ya. Terjadinya anak yang kurang gizi. Karena reproduksi mama A tadi belum siap untuk membuat anak tersebut. Jadi kan banyak nih yang lagi ngetren karena gara pernikahan dini. Itu yang sering terjadi. Jadi dengan generasi berencana inilah kita cegah untuk pernikahan dini, seks bebas. Tuh. Berarti genre ini mendukung dua anak lebih baik ya? Iya. Betul banget. Tadi kayak di bawah lembaga BK Keluarga berencana. Keluarga berencana. BKKBN. BKKBN. Berarti cuman remaja aja yang boleh masuk ke genre. Kalau orang tua nggak boleh masuk, berarti ada tua. Kalau orang tua kan ada program sendiri. khusus remaja ya. Iya, ini khusus remaja aja. Dan kalau misalnya abang selama menjabat itu melihat situasi yang seperti ini, untuk keadaan Kota Langsa sendiri, peningkatan usia muda menikah apakah banyak ataupun tidak terlalu pesat? Kalau untuk saat ini, kok saya lihat ya banyak sekali untuk di Kota Langsa ini yang gara-gara cuma ngikutin tren, usia udah bisa nikah, kenapa nggak nikah kan gitu. Sedangkan pernikahan itu harus persiapan yang mapan gitu kan. Kadang Biar Oke. Oke bang, kan kita nih kan genre kan lebih ke nikah. Selain nikah tuh apa? Ada lain nggak untuk remaja? Ini kan problem remaja itu kan banyak. Iya, ya agar tidak terjadi masuk ke jerumus pergaulan bebas, narkoba itu menjadi salah satu tujuan dari kami gitu. Ya. Jadi biar nih kita nih semangat nih
daripada masuk ke genre apa sih? Kenapa kita harus genre? Apa sih keunggulan si genre ini bedanya dengan forum-forum lainnya? Keunggulan genre tersebut ya karena ada peningkatan gitu. Maksudnya kita dari setiap kampung tuh ada yang kita bentuk, yaitu nama PIKR, pusat konseling informasi remaja PIKR. gitu. PIKR. Kalau di mahasiswa Oh ya, kami PIKM. kenalnya PIKM. Kalau di mahasiswa PIKM, kalau di kampung-kampung tuh namanya PIKR. Berarti di Itu. kampung-kampung juga ada ya? Iya. Kampungnya Itu sama. PIKR, PIKM tuh di bawah naungan genre. Karena itu program dari BKKBN juga. Itu. Oke. Dan kalau misalnya untuk bergabung ke komunitas genre sendiri itu syarat anggotanya itu harus apa dan apa yang perlu dipersiapkan? Ya minimal ya belum menikah, masih remaja. Biar Habis itu menikahnya di dalam genre. Gak usah enggak lah, biar dia lebih mempersiapkan dirinya gitu kan. Biar semua berencana. Ya apa? Sebelum menikah, habis itu umur di bawah 18 tahun kok bisa, itu lebih bagus. Biar kita Di bawah 18 tahun lebih bagus. 1 tahun boleh. ya enggak, minimal 12 tahun lah minimal sampai 12 21 tahun. Syam nanya syarat, Syam masuk ya ke genre. Yes, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Iya, Kan tapi bisa programnya ini lebih ke belum. pernikahan. Oke, Bisa baik. ini iya sih ada kemungkinan ke sana juga ya. Kita kan memang harus bersosialisasi ya kan. Bener. Apalagi kalau misalnya gini kita ngomong masalah persiapan pernikahan nih banyak aja penyakit-penyakit masyarakat ya yang baru SMP udah sibuk pacaran, yang belum apa-apa udah tahu laki udah tahu perempuan. Jadi kalau ada genre ini lebih membatasi mereka dan edukasinya lebih mantap lagi. SMP pacaran, SMA udah berkepala 2. Oke. Berbadan 2. Bang, kalau boleh tahu ini kira-kira genre ini dalam proses daripada perkembangannya kegiatannya yang udah dilakukan apa saja sih? Kegiatan yang udah kami lakukan yaitu penyuluhan. Oh, penyuluhan. Setiap kampung-kampung, edukasi kepada remaja-remaja yang ada di Kota Langsa ini. Oh, berarti yang suluh itu abang atau gimana? Kami bekerja sama dengan BKKBN karena program genre ini adalah perpanjangan dari BKKBN untuk membantu apa yang ada di BKKBN tersebut. Oh, secara istilah. Jadi cuman penyuluhan, edukasi aja tentang remaja gitu kan. Oke, mohon maaf Bang, kalau misalnya genre sendiri itu di bawah naungan dan perpanjangan tangan dari BKKBN, kira-kira abang sendiri atau anggota sendiri itu mendapati mohon maaf bukan income sih tapi udah sisa komersial ataupun keuntungan selain daripada sosialisasi di dalam organisasi itu sendiri gitu. Kalau keuntungan ya kita tidak ada keuntungan sih, semua kita lakukan dengan sukarela aja gitu kan. Tapi apapun yang kita lakukan hal baik pasti ada. Ya Iya. pasti ada himbanya itu. Dan semua itu nggak berbentuk uang ataupun material ya kan. Dan kira-kira Bang selama dari proses penyuluhan itu sendiri, genre sendiri itu bertugas seperti apa? Apakah penyuluhan itu langsung disampaikan oleh pegawai dari BKKBN atau dari komunitas genre sendiri? Dari komunitas genre juga menggerakkan penyuluhan juga. Banyak anggota-anggota yang turun ke kampung-kampung melakukan penyuluhan. Tujuannya ya agar PR tersebut dapat berkembang gitu kan. Karena setiap tahun kita ada melakukan untuk duta genre. Oh, ada dutanya. Ada Di juga. Indonesia, Iya. keren-keren nih. Ini lagi ada pemilihan di genre Aceh. Di genre Oh, pusat. berarti Genre bukan Aceh itu langsung saja. bukan langsung saja. Setiap kabupaten ada genre ya. Oh, Indonesia? Indonesia Se-Indonesia? se-Indonesia. Oh, luar biasa. Komunitasnya udah nasional ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke genre ini. Jadi kalau misalnya kita jadi duta itu udah jadi agen perubahan juga ya untuk Sudah. Indonesia. Bang, kalau boleh tahu nih di masyarakat sendiri setelah melakukan penyuluhan apa sih penyakit-penyakit yang sering didengar ataupun dikeluhkan di masyarakat yang abang ketahui gitu? Untuk penyakit yang ada di masyarakat, terutama untuk remaja, ya saat ini remaja untuk zaman sekarang banyak yang tidak peduli untuk perencanaan mereka untuk kedepannya. Terlalu mereka terlalu terjerumus sama game online itu tadi kan. Makin maju gitu ya. Ada dampak Itulah positif. yang merusak Indonesia ini makin tidak maju. Benar banget.
Dan kalau misalnya udah persiapan daripada genre ini dalam penyuluhan pasti mengenai pernikahan ya. Jadi untuk abang sendiri kira-kira ada nggak planning di umur berapa? Karena kan kalau bisa menjadi ketua daripada genre ini kurang lebih ilmu mengenai persiapan menikah itu udah lebih matang. Kira-kira abang kapan nih? Mohon maaf nih kayak gitu. Tapi kan ada gambaran untuk kedepannya. Ya kalau saya sih, saya rasa kalau untuk pernikahan saya pikir ya untuk umurnya sekitar 25 atau 26 itu udah cukup matang untuk pernikahan. Tapi terbalik dengan kita juga, bagaimana kita bisa mampu nggak untuk menafkahi anak orang, membiayai anak orang tersebut kan. Ngomong-ngomong genre, berarti nih genre ini tadi kan kegiatan remaja yang untuk pernikahan, untuk anak remaja lah ya. Berarti juga untuk pencegahan kayak keugal-ugalan remaja gitu ya. Berarti kalau misalnya narkoba juga ya? Iya, termasuk semua itu. Narkoba. Kalau jadi duta genre itu nanti pasti kayak yang pakai selempang Miss Indonesia itu berarti duta genre. Duta genre. Itu bakal misalnya menjadi duta genre Aceh. Itu mereka akan dibawa kepada genre tersebut untuk melakukan penyuluhan di setiap kabupaten. Nah, contohnya ke Langsa, iya, contohnya jalan. Itulah. Maulah jadi duta kemenangan jalan-jalan kita keliling Indonesia. Tapi tanggung jawabnya besar juga ya. Ya, harus punya ilmu pengetahuan juga. Ya, karena intinya BKKBN itu adalah ibu daripada si genre. Iya. Dan untuk sejauh ini kira-kira abang tadi kan menceritakan bahwa apapun kegiatan itu masih terbatas karena ya itu tadi masih di bawah BKKBN. Apa sih keterbatasan daripada abang sebagai ketua yang ingin mengadakan kegiatan-kegiatan yang mestinya tidak disetujui dari BKKBN? Ya contohnya kita misalnya ingin membuat acara mendadak nih, walaupun acara itu bagus sudah kita sepakatin, tetapi terhambatnya oleh karena dana tersebut. Itu aja sih dari. Berarti kalau dana itu sendiri dari mana ya, Bang? Kalau dana setiap tahun ada program dari BKKBN tersebut ya. Tergantung kita juga, pandai-pandai harus kita ngelobi gitu kan, ngelobi orang-orang donatur kan. Oh jadi kira-kira dari BKKBN ini sendiri menyediakan atau memang kalau misalnya kita setiap ada kegiatan harus campak proposal di beberapa perusahaan ataupun lembaga? Kalau untuk BKKBN menyediakan kapasitas apa yang kita perlukan. Contohnya seperti spanduk, apa yang lain-lain. Karena kita melakukannya cuma untuk penyuluhan aja kan. Berarti ya itulah ya tantangannya ya. Iya. Jadi kalau abang ngatasinnya tadi kayak mana, Bang? Ngatasin tantangan yang seperti tadi. Kalau untuk mengatasinya ya saya slow respon aja sih sebenarnya. Semua tergantung sama Bu Kadisnya kan. Jika beliau ACC kan saya bergerak, jika tidak ya saya cari yang lain gitu aja. Dan kira-kira untuk karir abang ke depannya untuk menjadi seorang kepala ataupun ketua umum dari genre, langkah untuk ke depannya masa yang akan datang kira-kira abang kepingin menjadi apa gitu? Ya untuk kedepannya saya berharap selagi 2024 nanti yang akan datang jauh lebih baik daripada saya dari ketua umum yang baru nanti. Untuk kedepannya saya pun untuk saat ini menjabat sebagai ketua pemuda di kampung juga. Memang bersosialisasi. Iya. Itu kalau mohon maaf, kampung abang di mana? Di Pondok Komuni, desa Pondok Komuni. Ya, karena nggak semua kampung itu punya pemuda kampung loh. Nggak semua kampung itu kayak aktif bersosialisasi. Luar biasa, jadi pemuda kampung, penggerak kampung itu ya. Oke, kira-kira ada nggak bang kesan dan pesan, bukan pesan ya, pesan lebih tepatnya kepada anak-anak muda di luar sana terkait mengenai keadaan kita yang seperti ini, mungkin segala penyakit dan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apa kira-kira pesan untuk mereka yang saat ini untuk mempersiapkan pernikahan, mengarungi kehidupan ini gitu? Ya untuk kesan pernikahan kita mestinya harus lebih mikir kritis lagi lah untuk kedepannya. Contohnya seperti mempersiapkan diri untuk jauh lebih baik, merencanakan semuanya kedepannya bagaimana yang bagus gitu kan, biar tidak ada terjadi pernikahan dini itu hanya sekedar untuk ngetren aja gitu.
cuman untuk kamu kapan nikah ya, cuman gara-gara itu cuman ikut jadi nikah dini ya. Dan mereka nggak tertekan dengan pertanyaan itu dan menjadi oke nikah. Iya, oke nikah jadinya gitu. Kadang kami kalau ditanya kapan nikah masih bingung juga ya. Iya. Namanya pun nggak ada ya Syam ya. Tapi ini terdengar agak asing ketika orang menyatakan kapan nikah, agak sedikit gengsi dan Iya. menjadi tren nikah muda. Gara-gara itu jadi Rata-rata anak zaman sekarang ya itu gara-gara tren jadi ya ikut terjumus. gara-gara ngikut tren dan Iya. faktanya juga banyak perceraian ya. Iya. Perceraian di sini. Jadi janda muda jadinya kan. Muda-muda. Jadi ada Sudah. lagi pertanyaan? Kayaknya sih udah cukup ya. Kalau misalnya mungkin dari penonton teman-teman ada yang mungkin ingin bertanya bisa di kolom komentar. Ya baik, itulah dia perjumpaan kita. Terima kasih Bang Rehan, Bang Cuy ya. Iya, Bang Cuy. Sudah berhadir dan bincang-bincang bersama kita mengenai komunitas genre, komunitas yang bernaung di bawah kantor BKKBN, di mana komunitas ini juga berpengaruh pada persiapan generasi muda dalam menghadapi penyakit-penyakit ataupun persiapan nikah muda. Mengenai yaitu tadi ya nikah muda yang menyebabkan kesiapan tidak mantap, ya akhirnya cerai muda juga. Oke, saya Syamanan mohon undur diri dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kebanggaan kami IBP Entertainment. Isnaini. Dan saya Yusna ini pamit undur diri juga. Dan kembali lagi bersama kami di Ruby, Ruang Bincang Asik.